Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa ya dalam halaqah ngaji kitab. Insyaallah di kesempatan kali ini mengkaji kitab usul tafsir ya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang tentu tidak asing lagi ya keulamaan beliau. Beliau merupakan ulama ya abad ke-7 dan ke-8 ya. Beliau lahir tahun 661 Hijriah, wafat tahun 728 ya Hijriah. Gelar beliau dikenal dengan Syekhul Islam ya, Muktil Anam ya, Taqiyuddin. Nama asli beliau Ahmad Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah ya, dan keluarga beliau dikenal keluarga yang berilmu ya, dan kakek beliau juga adalah ulama besar ya dalam mazhab Hanbali. Dan karya yang cukup terkenal dari kakek beliau itu kitab hadis ya, Muntakol Ahbad ya, kumpulan hadis hukum yang kemudian disyarah oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Ya, bahkan satu keluarga itu kakek, ayah, dan cucu ya menulis satu kitab ya, yaitu tentang usul fikih ya, Al-Musawadah fi Usulul Fikhi, yaitu karya bersama. Ya, dan Ibnu Taimiyah ini adalah cucunya ya, Al-Hafidh ya. Jika disebut Ibnu Taimiyah itu ada tiga, ada kakek, ayah, dan cucu ya. Nah, yang Ibnu Taimiyah yang kita bahas ini adalah yang cucunya ya, Ahmad ya bin Abdul Halim. Ya, beliau diakui keulamaannya ya oleh banyak para ulama, banyak yang muji ya tentang kealiman dan juga kezuhudan ya, ibadah, hebatan ya, akalnya ya, penguasaannya terhadap berbagai ilmu-ilmu Islam. Ya, misalnya Al-Hafidh Al-Mizzi ya memuji beliau. Ya, ma ra'aitu mislahu, aku tidak melihat yang semisal dengannya, wala ra'ahwa misla nafsi, dan dia tidak melihat yang semisal dengan dirinya. Wa ma ra'aitu ahadan a'lama bi kitabillahi, aku tidak melihat seorang yang lebih berilmu ya terhadap kitab Allah Al-Quran wa sunnati Rasulullah SAW, dan sunnah Rasulullah SAW, wala atba'a lahuma minhu, dan yang lebih mengikuti kepada Al-Quran dan sunnah itu selain daripada Ibnu Taimiyah. Ya, banyak sekali kalau kita mau membahas tentang keutamaan pujian para ulama ya terhadap Ibnu Taimiyah. Ya, jadi terkadang orang apa namanya bermudah-mudahan ya merendahkan, melecehkan ya, bahkan menuduh ya dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Ya, padahal banyak sekali para ulama di lintas mazhab ya yang mengakui keulamaan beliau ya, kesyaikhul Islaman beliau ya. Ya, memang banyak yang tidak senang kepada beliau ya, karena beliau banyak yang meluruskan ya berbagai kekeliruan, penyimpangan dalam berbagai
apa namanya penyimpangan. Ya, beliau mengkritik ya para filsafat, ya, para ahli filsafat, para ahli kalam, para apa, ahli tasawuf yang menyimpang. Beliau membongkar ya penyimpangan-penyimpangannya dalam berbagai kitab beliau. Dan bukan hanya melahirkan banyak karya, banyak sekali karya beliau, tapi juga melahirkan murid-murid yang semuanya menjadi ulama-ulama besar ya, murid-murid beliau itu. Ya, nah tafsir Ibnu Katsir ya, seperti Ibnu Katsir itu kan muridnya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, ya, kemudian Adz-Dzahabi, ya Ibnu Muflih ya ulama besar dalam mazhab Hanbali, Ibnu Abdul Hadi ya Qadi Al-Jabal ya dan sebagainya ya banyak sekali para murid-murid beliau yang menjadi para ulama ya dan para murid-murid semua mengakui ya kehebatan tinggian ya ilmu beliau. Kalau kita baca Majmu Fatawa beliau itu mencakup berbagai bidang ilmu ya. Ya ada ilmu akidahnya, ada ilmu suluk, ya, membahas juga tentang tasawuf, ada ilmu tafsir, ada usul tafsir ya, ya, yang kita bahas sekarang ini, ya juga ada tafsir beliau, tafsir tidak lengkap ya, cuma hanya beberapa apa namanya tempat ayat-ayat pilihan ya, tidak lengkap. Tapi luar biasa ya penjelasan beliau, ya pemaparan beliau, ya kemudian juga apa namanya berbagai ya bidang ilmu ya di Majmu Fatawa itu. Lalu kemudian masuk ke ilmu fikih itu di jilid 21 ya dari Majmu Fatawa beliau itu baru masuk ke ilmu fikihnya dan panjang terus ya penjelasan beliau ya. Nah, jadi di antara yang berkaitan dengan ilmu tafsir ini ada karya beliau Ushul Tafsir. Nah, jadi di sini beliau apa namanya menyebutkan menuangkan kaidah-kaidah pokok-pokok ya di dalam tafsir Al-Quran ya bagaimana bisa memahami Al-Quran dan beliau katakan bahwa ini adalah hasil ya yang beliau telah terhadap tafsir-tafsir itu tanpa apa namanya mengikuti ya atau eh, apa mengambil ya atau menukil ya dari ulama sebelumnya. Ya, tapi memang murni dari hasil kesimpulan beliau ya dari penelaan karena yang menuliskan kitab usul tafsir itu hampir tidak ada sebelum beliau itu ya yang menulis ya sehingga beliau bisa dikatakan yang paling awal ya menulis tentang ilmu usul tafsir ini ya. Eh, dan ini ringkas ya usul tafsir ini ringkas beliau tulis ya bahkan inilah apa namanya kaidah-kaidah usul tafsir yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini yang diterapkan ya oleh Ibnu Katsir oleh muridnya ya ketika menulis tafsirnya. Jadi Ibnu Katsir itu beliau menulis tafsirnya ya dengan menerapkan kaidah-kaidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ya dalam usul tafsirnya ini. Ya, saya kira cukup ya, secara ringkas saja ya mengenal Ibnu Taimiyah ya. Apa karena kalau dibahas ini panjang sekali ya nanti bisa ditelaah ya dalam kitab beliau. Ya, kita masuk ya ke dalam kitabnya ya beliau di sini membuat mukadimah terlebih dahulu pengantar ya.
Tadinya agak loading. Ya sambil saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Syekhul Islam. Rabbi yassir wa in birahmatik. Ya Rob, berilah kemudahan dan berilah pertolongan dengan rahmatmu. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman. Ya, saya kira tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu dibahas ya, karena ini sudah maklum, insya Allah ya, sudah sering. Ya, lalu kemudian amma ba'du ya, adapun setelah itu ini untuk pemisah ya. Amma ba'du itu faslul hitab dari apa namanya, hamdalah ya, sholawat, kemudian atau tasyahud ya, kepada maksud ya apa yang ingin beliau sampaikan. Ya, nah di sini beliau menyampaikan pengantar ya ataupun latar belakang. Ya, latar belakang sebab penulisan. Ya, sebab dituliskannya atau ditulisnya kitab ini ya, amma ba'du. Adapun setelah itu faqad sa'alani ba'dul ikhwan. Ya, sungguh telah bertanya kepadaku ya sebagian ikhwan, saudara-saudara. Ya, an aktuba, untuk aku tulis ya lahu ya baginya. Ya, ba'du itu kan sebagian itu bisa juga menunjukkan satu orang ya. Jadi yang meminta kepada beliau ya untuk menuliskan ya muqaddimah tatadammanu ya yang menghimpun ya qawaida kulliyatan, kaidah-kaidah yang menyeluruh ya, kaidah-kaidah yang menyeluruh. Tu'inu ala fahmil Qur'ani, yang membantu kepada memahami Al-Quran, wa ma'rifati tafsirihi ya, dan mengetahui tafsirnya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya, wa tamyizi, dan membedakan ya, fi manquli dzalika, pada yang manqul dari hal itu ya, wa ma'qulihi, dan yang ma'qulnya. Ya, karena memang dalam tafsir itu ada dua corak ya, ada dua metode, yaitu tafsir bil ma'thur ya, atau bil riwayah ya, penafsiran dengan riwayah ya, atau disebut juga dengan manqul ya. Manqul itu yang diriwayatkan, dan ma'qul ya, atau tafsir bir ra'i atau bil dirayah ya, tafsir dengan dirayah, dengan tentu tidak sembarang akal ya, tapi harus didasari dengan perangkat-perangkat ilmunya ya, tidak sembarangan. Karena kalau bicara tentang Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran dengan akal tanpa dasar ilmu, ya itu berbahaya. Bahkan ada ancamannya ya dari Nabi SAW. Siapa yang berbicara ya Al-Quran dengan ra'yunya ya, tanpa ilmu, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Waliyadzubillah ya. Jadi nggak boleh kita sembarangan berbicara tentang ayat ya Al-Quran, menafsirkan dengan pikiran sendiri ya, tanpa ada dasar ilmunya. Itu sangat-sangat berbahaya ya.
ya, sangat apa namanya ancamannya keras ya, neraka itu. Jadi nggak boleh, hati-hati kalau tidak punya ilmu lebih baik diam, tidak tahu ilmunya, tidak bisa menggali apa dari kitab ya para ulama gitu ya, itu lebih baik bertanya kepada yang berilmu. Bainal haqi wa anwa'il abatil ya, di antara yang hak dan berbagai macam kebatilan ya. Nah, karena memang dalam tafsir itu juga tidak hanya kelompok yang berada di atas kebenaran ya, alul haq, tapi juga orang-orang yang membawa ya kebatilan, penyimpangan, itu juga mereka menulis tafsir juga. Ya, mereka menguatkan kekeliruan pendapat mereka yang menyimpang itu ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka pahami ya tanpa landasan perangkat ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa tanbihi ala dalilil fasili, dan memberikan peringatan ya ataupun apa namanya perhatian ya terhadap dalil yang memisahkan ya ataupun membedakan antara perkataan-perkataan bainal aqawili. Fainal kutubal musannafata ya, karena kitab-kitab yang ditulis tafsir di dalam tafsir masyhunatun bil ghassi wassamini ya, itu berisi apa namanya penjelasan yang panjang ya, jadi panjang lebar ya. Samin itu kan artinya gendut ya, maksudnya tebal. Kitab-kitabnya itu tebal ya, panjang lebar ya, sehingga membuat ya orang itu kesulitan untuk mengkajinya ya, karena kitabnya terlalu tebal ya. Jadi sebelum mengkaji lihat bentuknya aja udah kaget gitu kan ya, kalau kitab itu tebal gitu ya. Jadi sulit kalau kitab tebal itu, sulit orang menguasai isinya ya. Ya karena dia butuh waktu yang panjang, penelaahan yang lama ya. Oh enggak, kalau gosi itu artinya nahib, kebalikan ya. Jadi bil gosi wassamini maksudnya beragam ya. Jadi tafsir yang ditulis, kitab tafsir yang ditulis itu ada yang gosi ya, gosi itu nahib ya, kurus ya, maksudnya tipis, artinya ringkas. Jadi ada kitab-kitab yang ditulis secara ringkas ya, ada juga yang ditulis dengan tebal, jadi beragam ya. Wal batiril wadihi, dan kebatilan yang jelas, wal haqqil mubini, dan kebenaran yang jelas ya. Wal ilmu, nah kemudian beliau mulai tapi ini masih mukadimah ya, jadi masih mukadimah, pengantar untuk melatar belakangi atau mendasari ya pembahasan tentang usul tafsir ini ya. Kalau tadi itu adalah latar belakang ya, sebab penulisan beliau terhadap kitab ini. Nah, beliau kemudian membahas ya, wal ilmu, ilmu itu imma naklun musaddaqun an ma'sumin. Ya, ilmu itu bisa berupa nukilan, maksudnya riwayat ya, yang
dibenarkan ya, atau yang dipercaya, an maksumin yang berasal dari yang maksum ya, maksudnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ilmu itu bisa berupa nukilan atau riwayat ya, yang dipercaya dari yang maksum dari Nabi SAW. Wa imma qaulun alaihi dalilun ma'lumun, dan bisa berupa perkataan ya, ya yang berpijak ya kepada dalil yang diketahui. Ya, jadi walaupun dia adalah pendapat berasal dari pikiran manusia ya, akal manusia, tapi didasari dengan dalil yang sudah diketahui, ada landasan dalilnya ya, jadi berdasarkan ilmu ya. Wa masih wahada fa imma muzayyafun mardudun, ya apa yang selain ini yaitu bisa berupa sesuatu yang palsu, muzayyaf ya, mardudu ditolak ya, jadi sudah diketahui tidak ada dasarnya, palsu yang ditolak. Wa imma mauqufun, ya bisa juga berupa yang mauquf, ditangguhkan, la yu'lam annahu bahrojun wala mankudun, ya tidak diketahui bahwa apakah dia itu ya diterima ya, dan apakah dia itu mankud ya, mankud itu dikritisi ya. Ya. Di wahajatul ummati masatun, dan kebutuhan umat itu sangat mendesak ila fahmil Qur'ani, kepada memahami Al-Qur'an, alladzi huwa hablullahil matinu, yang dia itu adalah tali Allah yang kuat, wa dzikrul hakim ya, dan dia adalah peringatan yang mengandung hikmah, yang bijaksana, wasiratul mustaqimu, dan jalan yang lurus ya, alladzi la tazigu bihil ahwa'u, ya yang hawa itu, hawa nafsu atau keinginan maksudnya, tidak akan melenceng ya, tergelincir dengan Al-Quran ya, wala taltabisu bihil al-sunu ya, dan lisan tidak akan menjadi samar-samar ya, atau terjatuh kepada kekeliruan maksudnya ya, lisan itu. Wala yahluku an kasrati tardidi, jadi di sini beliau mulai menyebutkan keutamaan ya, atau keistimewaan Al-Quran ya, dan tidak akan kusut ya, yahluku itu tidak akan kusut karena banyaknya diulang-ulang ya. Jadi maksudnya Al-Quran ini tadi ada beberapa sifat ya yang beliau sebutkan ya, tali Allah yang kuat, kemudian peringatan, jalan yang lurus ya, yang tidak akan tergelincir. Artinya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, dia akan selamat ya, tidak akan sesat selamanya ya, ya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran ini.
Ya, dan ketika orang banyak ya membolak-balik mengkaji Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu tidak akan pernah kusut ya. Artinya tidak akan pernah habis ya orang menggali ya dari hikmah ya, pelajaran yang ada di dalamnya. Tidak akan pernah bosan juga ya. Ya, tetap Al-Qur'an akan memberikan ilmunya, memberikan hikmah, hidayah-hidayah ya yang baru yang belum didapatkan sebelumnya. Itu kehebatan Al-Qur'an ya. Walatan qadi ajaibu ya. Dan keajaibannya tidak akan pernah habis ya. Gitu, dari zaman ke zaman orang terus menggali Al-Qur'an, menulis tafsir ya beribu-ribu ya, bahkan tafsir itu tidak akan pernah habis digali ya kehebatan Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu ya. Walaya sebau minul ulama'u, para ulama tidak akan kenyang ya dari Al-Qur'an ya. Sebenarnya ini beliau mengutip ya dari hadis ya, apa yang beliau sebutkan ini ya, ada yang menyebut marfu, ada juga menyebutkan ini mauquf ya kepada sahabat ya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Man qala bihi shadaqah, siapa yang berkata dengan Al-Qur'an pasti dia benar perkataannya. Waman amila bihi ujiro, siapa yang beramal dengan Al-Qur'an dia akan diberi pahala. Waman hakama bihi adala, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia akan adil ya di dalam menghukuminya itu. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa yang menyeru kepadanya ya dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Waman tarakahu min jabarin qasamahullahu, siapa yang meninggalkan Al-Qur'an ya karena kesombongan maka Allah akan membinasakannya ya, mencelakakannya. Waman waman ibtagha ya, ini kurang jelas tulisannya. Wa man ibtaghal huda, siapa yang mencari petunjuk fi ghairihi pada selainnya, pada selain Al-Qur'an, adallahullahu maka Allah akan menyesatkannya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa imma yatiyannaka minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jadi kemudian beliau ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip ayat. Ya, jika datang kepada kalian dariku ya kata Allah petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya ini bisa dua makna ya. Dzikri di sini bisa peringatanku ataupun mengingatku. Ya, maka baginya kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basiron, padahal aku adalah orang yang melihat ya dulunya. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna, begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasi taha, lalu kamu melupakannya, fakadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula hari ini kamu dilupakan. Ini surah Toha ya kalau nggak salah, 123. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa qad ja'akum minallahi nurun, dan sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang jelas, yahdi bihillahu, Allah
memberi hidayah dengannya manittaba'a ridwanahu yang mengikuti keridwaannya subulas salami kepada jalan keselamatan wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya biidnihi dengan izinnya wa yahdihim ila siratim mustaqim ya dan memberi petunjuk ya mereka kepada jalan yang lurus. Qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Ya, dia adalah kitab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nuri. Dari kegelapan kepada cahaya biidni rabbihim dengan izin Rabb mereka ila siratil azizil hamidi. Kepada jalan Allah yang maha perkasa yang maha terpuji, Allah alladzi lahu ma fis samawat. Allah yang baginya apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Surat 14 ayat 1 ya Ibrahim ini ya. Ayat 1. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina dan begitulah kami mewahyukan kepadamu ruh ya dari kami ma kunta tadri ya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an ya firman Allah. Kau sebelumnya tidak mengetahui mal kitabu apa itu kitab walal imanu dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang kami beri petunjuk dengannya kepada yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami wa innaka latahdi ila siratim mustaqim dan sungguh engkau benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus siratil ladzi yaitu jalan Allah yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya yang baginya atau miliknya apa yang ada di langit dan di bumi ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, jadi itu sedikit pengantar ya beliau, mukadimah beliau ya sebelum masuk ke pembahasan. Jadi nanti ada beberapa pasal dalam pembahasannya. Ya, jadi di di mukadimah atau latar belakang atau pengantar ini beliau menyebutkan alasan ya jadi sebab ya beliau menulis karena ada yang meminta dan juga permintaannya itu agar jelas ya kaidah-kaidah dalam penulisan tafsir ya supaya membedakan mana yang tafsir yang benar dan mana yang tidak ya baik itu tafsir bil maksurnya atau bil ra'inya. Ya, lalu yang kedua, poin yang kedua dalam pengantar ini beliau menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Jadi butuhnya umatnya kepada memahami Al-Quran dan beliau menyebutkan keistimewaan dari Al-Quran itu ya. Waqad katabtu hadhil muqaddimata mukhtasaratan. Sungguh aku telah menulis muqaddimah ini secara ringkas bihasbi taisirillahi ta'ala sesuai dengan kemudahan dari Allah min imla'il fuadi ya dari yang didiktekan oleh hati ya. Jadi di sini beliau berdasarkan tadi ya kesimpulan yang beliau dapatkan dari penelaahan beliau terhadap Al-Quran terhadap tafsir ya kemudian dikeluarkan kaidah-kaidahnya sehingga beliau menulisnya tidak merujuk ya ataupun menukil kepada karya sebelumnya ya karena belum ada usul tafsir secara khusus gitu. Kalau ilmu Quran ada ya, ilmu Quran kan lebih luas ya pembahasannya. Kalau usul tafsir memang khusus dia membahas kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Wallahu al-hadi ila sabilir rasyad dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Ya, itu pembahasan tentang usul tafsir ya.
Kalau ada yang ditanyakan dulu silahkan. Baru pengantar ya. Oh, ya, jadi secara ringkasnya kitab usul tafsir ini tadi di pengantar ya sudah di sebab penyusunan permintaan sebagian ikhwan ya membahas tentang macam tafsir tadi ya, ada yang bil ma'sur, bil ra'i ya, dan juga tentang butuhnya ya manusia kepada Al-Quran ya, dan keutamaan Al-Quran. Nah, isinya itu ada 5 poin saja yang dibahas ya dalam usul tafsir ini. Yang pertama menjelaskan tentang makna Al-Quran. Ya, yang kedua perbedaan dalam tafsir ya, perbedaan pendapat dalam tafsir. Ya, yang ketiga perbedaan pendapat yang sandarannya adalah periwayatan nakal. Tadi ya, jadi perbedaan pendapat dalam tafsir biriwayah bil ma'sur. Yang keempat perbedaan pendapat yang sandarannya istidlal ya, biroi tadi itu. Perbedaan dalam tafsir biroi. Ya, yang kelima cara terbaik menafsirkan Al-Qur'an. Nah, jadi nanti beliau akan jelaskan bahwa cara terbaik itu adalah aku menafsirkan Quran dengan Quran. Quran dengan sunnah ya, Quran. Nah, inilah yang diterapkan, dipraktikkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Lalu penutup ya, beliau menyebutkan tentang bagaimana ya para salafus saleh itu sangat berhati-hati atau tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi itu intisari ya, isi di dalam usul tafsir yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab.